Ratna Wijaya adalah seorang CEO sukses dan janda kaya yang dikenal dingin serta perfeksionis. Sejak suaminya meninggal 8 tahun lalu, hidupnya hanya berputar pada bisnis dan putrinya, Naya Wijaya, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang bisu sejak lahir dan tak pernah sekalipun mengucapkan kata. Di kantor Ratna, ada seorang OB miskin bernama Bayu, pria sederhana, pendiam, dan sering menjadi sasaran hinaan karyawan karena latar belakangnya. Namun diam-diam, Bayu selalu memperhatikan Naya setiap kali anak itu menjemput ibunya. Dengan sabar, Bayu menemani, tersenyum, dan memperlakukan Naya dengan tulus, tanpa pernah mengharap balasan. Suatu hari, di tengah keramaian kantor, terjadi hal yang membuat semua orang terdiam dan syok. Saat Bayu hendak ditegur dengan kasar, Naya tiba-tiba berlari dan memeluknya sambil mengucapkan satu kata yang tak pernah terdengar sebelumnya. Ayah. Ratna membeku. Dunia yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Mengapa anaknya yang bisu bisa berbicara? Dan mengapa kata pertama itu ditujukan pada pria miskin yang selama ini ia abaikan? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu, gedung Wijaya Corp menjulang seperti menara kaca yang dingin dan tak berjiwa. Pantulan matahari pagi menyilaukan jendela-jendela tinggi di lantai teratas, seolah menegaskan satu hal, kekuasaan, kendali, dan kesempurnaan. Di sanalah Ratna Wijaya berdiri, bukan hanya sebagai pemilik gedung itu, tetapi sebagai penguasa tak terbantahkan di dalamnya. Nama Ratna Wijaya sudah cukup membuat banyak orang menegakkan punggung, menahan napas, dan menelan ludah. Ia dikenal sebagai CEO perempuan paling ditakuti di industri. Tegas, perfeksionis, tak mengenal kompromi. Dalam kamus hidupnya, kesalahan bukan untuk dimaklumi, melainkan untuk dibenahi atau disingkirkan. Langkah sepatunya menggema di lorong kantor lantai 25. Setiap ketukan tumitnya di lantai marmer terdengar seperti hitungan waktu bagi para karyawan. Beberapa buru-buru merapikan berkas. Yang lain menunduk, berpura-pura sibuk. Tak ada yang berani bercanda ketika Ratna lewat. Bahkan senyum pun terasa seperti pelanggaran. Selamat pagi, Bu Ratna, ucap seorang manajer dengan suara tertahan. Ratna hanya mengangguk singkat, tanpa menghentikan langkah. Tatapannya lurus ke depan, tajam, dan kosong pada saat bersamaan. Seolah pikirannya bukan berada di gedung itu, melainkan terkunci di ruang lain, ruang yang tak bisa dimasuki siapapun. Di ruang rapat utama, presentasi sudah menunggu. Grafik keuntungan, laporan penurunan biaya, target ekspansi. Semua berjalan sempurna. Namun satu kesalahan kecil, satu angka yang meleset sepersekian persen, cukup untuk membuat udara ruangan membeku. Ini tidak akurat, ucap Ratna dingin, menunjuk layar. Bu, itu hanya selisih kecil. Dan dalam bisnis, tidak ada yang namanya hanya, potong Ratna tanpa menaikkan suara. Ketidaktepatan kecil hari ini adalah kehancuran besar besok. Tak ada yang berani membantah. Rapat berakhir lebih cepat dari jadwal, tapi bukan karena efisiensi, melainkan karena ketakutan. Ratna kembali ke ruangannya. Ruang besar dengan jendela setinggi dinding, meja kerja minimalis, dan aroma kopi hitam yang selalu sama setiap hari. Semuanya tertata rapi, hampir steril. Tak ada foto keluarga di atas meja. Tak ada hiasan personal. Seolah ruang itu bukan milik manusia, melainkan mesin. Ia duduk perlahan, membuka laptop, lalu berhenti. Di pantulan kaca jendela, Ratna melihat bayangan dirinya sendiri. Perempuan berusia akhir 30-an. Rambut hitam tersisir rapi. Wajah cantik yang terlalu lama tidak tersenyum. Mata yang tajam, namun menyimpan sesuatu yang mati. Ratna Wijaya adalah simbol kesuksesan. Tapi di balik itu, ia adalah perempuan yang membeku 8 tahun lalu. Semua bermula pada malam hujan. Malam ketika hidupnya berubah selamanya. 8 tahun lalu, Ratna bukan perempuan sedingin ini.
Ia masih bisa tertawa lepas. Masih bisa menangis tanpa rasa malu. Masih percaya bahwa hidup tak selalu tentang angka dan kekuasaan. Suaminya, Aditya Wijaya, adalah kebalikannya. Hangat, sederhana, dan penuh empati. Ia bukan hanya pasangan hidup Ratna, tetapi juga penyeimbangnya. Di saat Ratna tenggelam dalam ambisi, Aditya menariknya kembali ke bumi. "Kamu boleh jadi hebat di luar," kata Aditya suatu malam, "tapi di rumah, kamu cukup jadi Ratna." Kalimat itu masih terngiang jelas. Malam kecelakaan itu, Aditya berjanji akan pulang cepat. Naya, yang saat itu masih bayi, baru saja tertidur. Ratna menunggu dengan perasaan tak enak. Hujan turun deras. Ponselnya bergetar berkali-kali, namun tak ada pesan dari Aditya. Lalu telepon itu datang. Satu panggilan yang membekukan waktu. Aditya tidak pernah pulang. Sejak malam itu, dunia Ratna runtuh tanpa suara. Tangisnya habis dalam hitungan hari, lalu mengering. Ia mengubur kesedihannya dalam pekerjaan, keputusan, dan tembok dingin yang ia bangun perlahan, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan untuk Naya. Putrinya tumbuh tanpa ayah. Lebih dari itu, tumbuh tanpa suara. Dokter menyebutnya gangguan psikologis. Trauma. Reaksi emosional. Ratna mendengar semuanya, tapi tak pernah benar-benar memahami. Yang ia tahu, setiap kali Naya membuka mulut, tak ada suara yang keluar. Tangisan bayi yang tak pernah terdengar. Tawa anak kecil yang hanya berupa gerakan bibir. Dunia Naya adalah dunia yang sunyi. Ratna mencoba segalanya. Dokter terbaik, terapis ternama, sekolah khusus. Semua uang yang ia miliki dikerahkan. Tapi suara itu tak pernah datang. Dan tanpa disadari, Ratna semakin menjauh. Ia mencintai Naya, itu tak perlu diragukan. Tapi caranya mencintai adalah dengan memastikan segalanya sempurna. Jadwal, pendidikan, keamanan, fasilitas. Namun kehangatan, ia lupa bagaimana caranya. Sore itu, Ratna menutup laptop lebih awal dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 5. Di luar, matahari mulai turun. Ia berdiri, merapikan blazer, lalu melangkah keluar ruangan. Di lobi gedung, Naya sudah menunggu bersama pengasuhnya. Gadis kecil itu duduk tenang, memegang buku gambar. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya cantik dan polos. Ketika melihat Ratna, matanya berbinar, namun tak ada suara yang menyertainya. Ratna berhenti sejenak. "Sudah lama menunggu?" tanyanya. Naya hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Ratna menghela napas singkat, lalu menggenggam tangan kecil itu. Dingin. Selalu dingin. Di sekeliling mereka, para karyawan menunduk hormat. Beberapa melirik Naya dengan iba. Anak CEO yang bisu. Anak yang selalu diam. Anak yang jarang tertawa. Ratna tak menyadari pandangan itu. Atau mungkin ia menyadarinya, tapi memilih tak peduli. Bagi Ratna, dunia adalah tentang bertahan. Dan untuk bertahan, ia harus kuat. Ia tidak boleh rapuh. Tidak boleh lemah. Tidak boleh menangis lagi. Malam itu, di apartemen mewah yang sunyi, Ratna duduk di tepi tempat tidur Naya. Ia menyelimuti putrinya dengan rapi. Naya menatap ibunya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ratna tersenyum tipis. "Tidurlah," katanya lembut, selembut yang ia bisa. Lampu dimatikan. Pintu ditutup perlahan. Ratna bersandar di balik pintu, menutup mata. Ada rasa sesak di dadanya. Namun seperti biasa, ia menahannya. Karena Ratna Wijaya tidak menangis. Ia membeku. Dan ia tidak tahu bahwa di gedung yang sama, di sudut yang tak pernah ia perhatikan, takdir sedang diam-diam bergerak. Naya Wijaya tumbuh dalam dunia yang sunyi. Bukan karena ia tak dikelilingi manusia, bukan pula karena ia kekurangan perhatian secara fisik.
Setiap hari ia berada di rumah besar dengan lampu terang, kamar luas, mainan mahal, dan pengasuh yang selalu siaga. Namun tetap saja, dunia Naya terasa sepi, sepi tanpa suara, sepi tanpa kata. Sejak lahir, Naya tidak pernah menangis seperti bayi lain. Dokter pertama yang memeriksanya sempat berkata, "Mungkin hanya terlambat." Dokter kedua berkata, "Kita tunggu saja." Dokter ketiga mulai menyebut kata trauma, psikologis, respon emosional. Ratna mendengar semuanya, mengangguk, mencatat, dan membayar. Ia melakukan apapun yang bisa dilakukan seorang ibu, secara logis, terstruktur, dan penuh kontrol. Namun tidak satupun dokter bisa menjawab pertanyaan yang paling menghantui Ratna. Mengapa anakku memilih diam? Ketika Naya berusia 2 tahun dan masih belum mengeluarkan satu kata pun, Ratna mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan dengan uang atau kekuasaan. Setiap malam, ia duduk di sisi tempat tidur kecil itu, menatap bibir mungil Naya, berharap ada suara, sekecil apapun, yang keluar. Tidak ada. Yang ada hanya mata besar yang menatap balik dengan tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Ratna pernah mencoba memancingnya berbicara. Ia memanggil namanya berulang kali, bernyanyi, bahkan menangis di hadapan Naya. Tapi respons yang ia dapat hanyalah sentuhan kecil di pipinya, seolah Naya ingin berkata, "Tidak apa-apa, Mama." Ironisnya, justru itulah yang paling menyakitkan. Naya belajar berbicara lewat cara lain. Lewat mata. Lewat gerakan tangan. Lewat gambar-gambar sederhana yang ia coret di buku. Ia bisa menyampaikan keinginan, emosi, bahkan rasa sedihnya, tanpa satu kata pun. Namun dunia tidak selalu ramah pada anak yang berbeda. Di sekolah khusus yang dipilih Ratna, Naya sering menyendiri. Anak-anak lain bermain dan berceloteh, sementara Naya duduk di sudut kelas, menggambar rumah, langit, dan satu sosok laki-laki tanpa wajah. Guru-guru memujinya. Naya anak yang pintar dan sangat tenang. Ratna mengangguk setiap kali mendengarnya. Tenang. Kata itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Ratna, kata itu justru menusuk. Karena ia tahu, ketenangan Naya bukan karena bahagia, melainkan karena terbiasa menahan. 8 tahun hidup tanpa suara membuat Naya belajar satu hal lebih cepat dari anak-anak lain, bahwa dunia tidak selalu menunggu. Ia belajar mengamati sebelum mendekat. Belajar memahami ekspresi orang dewasa. Belajar membedakan mana senyum yang tulus dan mana yang hanya formalitas. Termasuk senyum ibunya. Ratna bukan ibu yang kasar. Ia tidak pernah membentak Naya. Tidak pernah menyakiti. Namun ia juga jarang memeluk. Jarang duduk lama. Jarang menatap tanpa terburu waktu. Cinta Ratna hadir dalam bentuk jadwal terapi, gizi seimbang, dan keamanan maksimal. Tapi kehangatan, yang tak tercantum dalam agenda, perlahan menghilang. Setiap pagi, Naya berangkat sekolah dengan mobil mewah. Setiap sore, ia dijemput tepat waktu. Setiap malam, ia tidur di kamar yang terlalu besar untuk seorang anak. Namun selalu ada satu hal yang hilang. Suara. Bukan hanya suara Naya, tapi juga suara tawa keluarga. Suara obrolan ringan. Suara kehadiran seorang ayah. Naya tidak pernah mengenal ayahnya. Foto Aditya Wijaya ada di ruang keluarga, tapi selalu terasa jauh. Seorang pria tersenyum dalam bingkai, seperti tokoh dalam buku cerita yang tak pernah benar-benar hidup. Ratna jarang membicarakannya. Dan ketika Naya mencoba menunjuk foto itu dengan tatapan bertanya, Ratna hanya berkata singkat, "Itu Papa." Tidak lebih. Namun anak kecil selalu merasakan apa yang tidak diucapkan. Dalam keheningan, Naya sering berdiri lama di depan jendela apartemen. Ia melihat orang-orang berjalan bersama, ayah menggandeng anak, ibu tertawa sambil berbicara. Ia tidak iri. Ia hanya bertanya-tanya, apakah suara itu hangat? Apakah kata, "Ayah," terdengar seperti pelukan? Naya tidak tahu. Yang ia tahu, setiap kali ia berada di kantor ibunya,
ada perasaan berbeda. Gedung besar itu menakutkan bagi banyak orang, tapi bagi Naya, ia hanyalah tempat lain untuk menunggu. Ia sering duduk di lobi, menggambar, sementara dunia dewasa berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Hingga suatu hari, ia menyadari satu hal. Ada seseorang yang selalu melihatnya. Bukan dengan tatapan iba. Bukan dengan tatapan tergesa. Tapi dengan mata yang lembut. Seolah ia benar-benar ada. Naya belum tahu siapa orang itu. Ia hanya tahu, di tengah dunia yang bising dan dingin, ada satu sudut kecil yang terasa hangat, meski tanpa suara. Dan tanpa disadari siapapun, disitulah benih perubahan mulai tumbuh. Karena meski Naya bisu, hatinya tidak. Dan meski ia hidup dalam keheningan, jiwanya sedang menunggu satu kata yang kelak akan mengguncang dunia ibunya. Di gedung setinggi 25 lantai itu, Bayu selalu berada di tempat yang sama, di sudut-sudut yang tidak terlihat. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, namun hampir tak pernah benar-benar hadir dalam pandangan orang lain. Seragam OB berwarna abu-abu yang ia kenakan sudah sedikit pudar. Sepatunya bukan yang baru, tapi selalu bersih. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, dan langkahnya pelan, seolah ia tak ingin mengganggu siapapun dengan keberadaannya. Bagi sebagian besar karyawan Wijaya Corp, Bayu bukanlah siapa-siapa. Ia hanya OB, bukan manajer, bukan staf penting. Bukan seseorang yang perlu diingat namanya. Bahkan sebagian orang hanya memanggilnya dengan sebutan, OB. Bayu tidak pernah membalas dengan wajah kesal. Ia selalu menunduk ringan dan menjawab singkat, "Iya, Bu," atau "Baik, Pak." Seolah hinaan adalah bagian dari pekerjaannya. Pagi itu, seperti biasa, Bayu menyapu lantai lobi dengan gerakan tenang. Sambil bekerja, ia mengamati sepatu-sepatu mahal yang berlalu lalang. Sepatu kulit mengilap. Sepatu hak tinggi yang berdenting. Sepatu yang nilainya mungkin lebih mahal dari gajinya sebulan. "Jangan lupa pel lantai rapat jam 10, kata seorang staf tanpa menoleh. "Iya," jawab Bayu. "Kok masih ada debu sih?" "Kerjanya yang benar dong," sahut yang lain, sambil mengibaskan tangan seolah Bayu adalah udara kotor. Bayu menunduk lebih dalam. Ia mengulang pekerjaannya tanpa membantah. Tidak karena ia lemah, melainkan karena ia sudah terlalu sering belajar bahwa membela diri hanya akan menambah luka. Di ruang istirahat kecil, Bayu makan siang sendirian. Nasi bungkus sederhana. Air putih. Ia duduk di pojok, mendengarkan obrolan karyawan lain yang tertawa, membicarakan bonus, liburan, dan mobil baru. Tak satu pun dari mereka mengajaknya bicara. Bayu tidak merasa iri. Ia hanya merasa berbeda. Bukan karena status, tapi karena jarak yang tak pernah bisa ia jembatani. Tak ada yang tahu dari mana Bayu berasal. Tak ada yang bertanya mengapa ia memilih menjadi OB di perusahaan sebesar Wijaya Corp. Bagi mereka, masa lalu Bayu tidak penting. Dan Bayu juga tidak pernah menceritakannya. Karena masa lalu bukan sesuatu yang bisa ia banggakan. Ia hanya menyimpannya rapi, seperti luka lama yang sudah berhenti berdarah, tapi belum sembuh. Sore hari adalah waktu yang paling Bayu tunggu. Bukan karena jam pulang, melainkan karena pada jam-jam itu, lobi kantor menjadi lebih sepi. Suara langkah berkurang. Dunia terasa lebih pelan. Dan di saat itulah, biasanya, ia melihat seorang anak kecil. Gadis itu selalu duduk di kursi panjang dekat jendela. Rambutnya dikuncir rapi. Tangannya sibuk menggambar. Matanya besar dan penuh perhatian. Bayu pertama kali melihatnya beberapa bulan lalu. Awalnya, ia hanya mengira itu anak karyawan. Tapi kemudian ia tahu, dari bisikan orang-orang, bahwa gadis kecil itu adalah putri CEO. "Kasihannya, bisu," kata seseorang suatu hari. Bayu tidak ikut berkomentar. Tapi sejak hari itu, matanya lebih sering mencari sosok kecil itu di lobi. Ia tidak tahu mengapa. Mungkin karena keheningan gadis itu terasa akrab.
Atau mungkin karena dalam diamnya, Bayu melihat sesuatu yang ia kenal baik, kesendirian. Suatu sore, gadis itu menjatuhkan krayonnya. Krayon berwarna biru menggelinding ke dekat kaki Bayu. Bayu berhenti menyapu. Ia memungut krayon itu perlahan, lalu berjongkok. "Ini jatuh," katanya pelan, seolah takut suaranya mengagetkan. Gadis itu menatapnya. Tidak tersenyum. Tidak takut. Hanya menatap. Lalu ia mengambil krayon itu dan tersenyum kecil. Tanpa suara. Bayu merasakan dadanya menghangat. Sejak hari itu, ada perubahan kecil dalam rutinitasnya. Ia tetap menyapu, tetap mengepel, tetap menjadi Bayu yang tak penting bagi dunia. Tapi kini, setiap sore, ia menyisakan waktu beberapa menit untuk duduk tidak jauh dari gadis itu. Tidak bicara banyak, hanya menemani. Kadang ia menggambar di kertas bekas. Kadang ia membuat bentuk-bentuk sederhana dengan tangan. Kadang hanya duduk diam. Dan anehnya, itu cukup. Bagi Bayu, menemani tanpa bertanya adalah bentuk kepedulian paling jujur yang ia tahu. Ia tidak tahu nama gadis itu. Tidak tahu kisah hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin gadis itu tidak merasa sendirian. Sementara itu, dunia di sekeliling mereka tetap berjalan dengan cara yang kejam. "Obe kok duduk-duduk sih?" bentak seorang supervisor suatu sore. Bayu langsung berdiri. "Maaf." Ia kembali ke sudutnya. Kepala tertunduk. Namun sebelum ia pergi, ia sempat melirik ke arah gadis kecil itu. Gadis itu menatapnya dengan mata yang berbeda. Seolah ia sedang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Dan Bayu tidak tahu bahwa di mata gadis kecil itu, ia bukan Obe. Bukan orang miskin. Bukan sosok yang pantas dihina. Ia adalah satu-satunya orang yang hadir tanpa tuntutan. Di gedung megah yang memuja kekuasaan dan status, Bayu adalah titik kecil yang nyaris tak terlihat. Namun seringkali, justru dari titik kecil itulah, takdir besar bermula. Dan Bayu, yang dianggap tidak penting, sedang berjalan menuju peran yang akan mengguncang seluruh hidup Ratna Wijaya. Ikatan itu tumbuh tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa janji, bahkan tanpa kesadaran penuh dari mereka yang menjalaninya. Ia hadir pelan-pelan, seperti cahaya sore yang menyusup lewat celah jendela, hangat, namun nyaris tak terlihat. Setiap sore, Naya selalu duduk di tempat yang sama. Bangku panjang di dekat jendela lobi, tempat ia bisa melihat langit berubah warna. Dari biru terang menjadi jingga, lalu perlahan menggelap. Waktu menunggu ibunya terasa lama, tapi Naya sudah terbiasa. Menunggu adalah bagian dari hidupnya. Dan Bayu selalu tahu kapan waktu itu tiba. Ia tidak pernah mengatur jadwal. Tidak pernah berjanji akan datang. Namun entah bagaimana, setiap sore, saat jam kerja mulai melambat dan suara langkah berkurang, Bayu selalu berada tak jauh dari Naya. Kadang ia menyapu di sekitar lobi. Kadang mengepel. Kadang hanya duduk sebentar di kursi seberang, memastikan jarak mereka cukup dekat, namun tidak mengganggu. Awalnya, mereka hanya saling diam. Bayu tidak memaksa bicara. Naya tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Dunia mereka bertemu di satu titik, keheningan yang tidak canggung. Suatu hari, Bayu membawa kertas bekas dari ruang arsip. Ia melipatnya pelan, lalu mulai menggambar dengan pulpen murah yang selalu ia simpan di saku. Seekor kucing. Garisnya sederhana. Tidak sempurna. Tapi matanya dibuat besar dan lucu. Bayu menyodorkannya ke arah Naya tanpa berkata apa-apa. Naya menatap gambar itu lama. Lalu matanya berbinar. Ia tersenyum. Senyum yang jarang Bayu lihat dari siapapun di gedung itu. Ia mengambil krayon, lalu menambahkan warna biru di kucing itu. Setelah selesai, ia menunjuk gambar itu, lalu menunjuk Bayu. Bayu terdiam sejenak. "Untuk saya?" tanyanya pelan. Naya mengangguk cepat. Bayu menelan ludah. Dadanya terasa hangat dengan cara yang asing.
Ia menerima kertas itu dengan kedua tangan, seolah menerima sesuatu yang berharga. "Terima kasih," katanya lirih. Sejak hari itu, menggambar menjadi bahasa mereka. Kadang Bayu menggambar rumah kecil, kadang pohon, kadang matahari dengan senyum lebar. Naya akan menambahkan warna, detail, dan makna yang hanya mereka berdua pahami. Tak ada yang mengajari Bayu bahasa isyarat secara resmi. Tapi ia belajar perlahan. Dari video singkat yang ia tonton diam-diam di ponsel lamanya. Dari gerakan tangan Naya yang sederhana. Ia belajar bahwa satu anggukan kecil bisa berarti, iya. Bahwa sentuhan di dada berarti, aku. Bahwa menunjuk ke langit bisa berarti, senang. Dan Naya belajar sesuatu juga. Bahwa ada orang dewasa yang tidak menuntut, tidak menyuruh, tidak tergesa. Bayu tidak pernah bertanya mengapa Naya tidak berbicara. Tidak pernah menunjukkan rasa kasihan. Ia memperlakukannya seperti anak biasa, yang kebetulan memilih diam. Kadang, Bayu hanya duduk dan membersihkan kacamatanya, sementara Naya menggambar. Kadang mereka tertawa bersama, tanpa suara. Hanya dari ekspresi wajah. Dan anehnya, tawa tanpa suara itu terasa lebih jujur. Namun ikatan itu tidak sepenuhnya luput dari dunia. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. "OB itu kok sering banget dekat sama anak Bu Ratna ya? Jangan-jangan cari muka. Emang pantas OB dekat-dekat sama anak CEO?" Bayu mendengar bisikan itu. Ia selalu mendengar. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia mulai menjaga jarak di hadapan orang lain. Berdiri lebih jauh. Duduk lebih singkat. Namun Naya memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, ketika Bayu hendak pergi lebih cepat dari biasanya, Naya berdiri dari bangkunya. Ia berjalan kecil ke arahnya, lalu menarik ujung seragam Bayu pelan. Bayu berhenti. Ia berjongkok agar sejajar dengan mata Naya. Naya mengangkat tangannya, membuat gerakan sederhana, gerakan yang berarti tinggal. Bayu terdiam. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia hanyalah OB. Lupa bahwa ia tidak penting. Yang ada hanya seorang anak kecil yang meminta ditemani. Bayu tersenyum kecil dan mengangguk. Ia kembali duduk. Di kejauhan, seorang karyawan memperhatikan dengan alis terangkat. Namun Bayu tidak peduli lagi. Ada hal yang lebih penting dari penilaian dunia. Sementara itu, di lantai atas, Ratna Wijaya masih tenggelam dalam rapat dan laporan. Ia tidak tahu bahwa putrinya sedang tertawa, dengan cara yang tak pernah ia lihat. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang mengisi ruang yang kosong. Dan Bayu tidak tahu bahwa ikatan kecil yang ia bangun dengan ketulusan itu akan menjadi alasan terbesar mengapa dunia Ratna kelak akan runtuh. Karena ikatan yang lahir dari keheningan seringkali lebih kuat dari yang dibangun dengan kata-kata. Dan di antara gambar-gambar sederhana, bahasa isyarat yang kikuk, dan sore-sore yang sunyi, sebuah keluarga yang tak disengaja sedang perlahan terbentuk. Tanpa disadari siapapun. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain di Wijaya Corp. Pagi yang sibuk. Langkah-langkah tergesa di lorong. Nada suara yang tegang di ruang rapat. Dunia berjalan dengan ritme cepat yang tak pernah menunggu siapapun, terutama mereka yang berada di bawah. Bayu datang lebih pagi dari biasanya. Ia merapikan lobi dengan teliti. Mengepel lantai hingga mengilap. Membersihkan kaca pintu masuk. Semua ia lakukan dengan satu tujuan sederhana. Tidak ingin membuat kesalahan. Entah mengapa, sejak pagi, dadanya terasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Di lantai 10, sebuah rapat besar berlangsung. Beberapa klien penting hadir. Ratna Wijaya sendiri turun langsung mengawasi. Segalanya harus sempurna. Namun kesempurnaan selalu mencari kambing hitam saat ada hal kecil yang meleset. Dan hari itu, kambing hitam itu bernama Bayu. "Siapa OB yang bertugas bersihin ruang VIP tadi pagi?" bentak seorang supervisor dengan suara keras di tengah lorong. Bayu yang sedang membawa alat pel segera berhenti. Ia menoleh. "Saya."
Pak. Supervisor itu mendengus. Kamu tahu nggak ada noda kopi di karpet ruang klien? Bayu terdiam. Ia yakin sudah membersihkannya. Ia bahkan mengulanginya 2 kali. Saya sudah. Jangan banyak alasan, potong supervisor itu. Klien komplain. Kamu mau bikin perusahaan malu? Beberapa karyawan berhenti berjalan. Mereka menoleh. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang sengaja menonton. Bayu menunduk. Maaf, Pak. Saya akan bersihkan lagi. Bukan soal dibersihin lagi. Suara supervisor makin keras. Ini soal kelalaian. Kamu tahu berapa nilai kontrak mereka? Bayu menggeleng pelan. Makanya, kamu OB, tapi kerja pakai otak juga. Atau jangan-jangan kamu memang gak sanggup kerja di sini? Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Bayu meremas gagang pelnya. Tangannya bergetar. Tapi ia tetap menunduk. Saya minta maaf. Maaf. Maaf bisa nutup kerugian. Kerumunan makin banyak. Bisik-bisik mulai terdengar. OB kok bikin masalah sih? Pantas aja. Dari awal juga nggak becus. Suruh keluar aja. Dan di saat itulah, Ratna Wijaya muncul di ujung lorong. Langkahnya tegas. Wajahnya dingin. Semua orang refleks menyingkir memberi jalan. Ada apa ini? Tanyanya singkat. Supervisor langsung menegakkan badan. Bu Ratna, OB ini lalai. Karpet ruang VIP kotor. Klien komplain. Ratna menoleh ke arah Bayu. Tatapan itu, tajam, menilai, tanpa emosi. Benar? Tanya Ratna. Bayu mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Iya, Bu, jawab Bayu jujur. Tapi saya yakin sudah membersihkannya. Ratna tidak suka jawaban yang terdengar seperti pembelaan. Kamu tahu standar di sini, katanya dingin. Satu kesalahan kecil bisa merusak segalanya. Bayu mengangguk. Saya mengerti. Supervisor menimpali cepat. Menurut saya, Bu, kelalaian seperti ini sudah keterlaluan. Kalau perlu. Cukup, potong Ratna. Lorong itu sunyi. Ratna menatap Bayu sekali lagi. Lama. Terlalu lama. Kamu tahu konsekuensinya. Bayu menelan ludah. Dadanya sesak. Iya, Bu. Kata dipecat tidak diucapkan, tapi semua orang mendengarnya. Dan di saat itulah, di tengah keramaian, di antara suara napas tertahan dan bisikan yang haus tontonan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah lobi, seorang anak kecil berlari. Naya? Pengasuhnya tersentak. Naya, jangan. Terlambat. Naya Wijaya berlari secepat yang ia bisa. Rambut kuncirnya sedikit berantakan. Matanya fokus pada satu orang. Bayu. Ia menerobos kerumunan orang dewasa tanpa ragu. Tanpa takut. Tanpa peduli tatapan. Lalu, ia memeluk Bayu erat. Kedua tangannya melingkar di pinggang Bayu. Wajahnya menempel di seragam abu-abu yang selama ini dianggap hina. Semua orang terdiam. Bayu membeku. Tangannya menggantung di udara. Tak tahu harus berbuat apa. Naya. Ratna melangkah maju. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Lepas. Namun Naya tidak bergerak. Pelukannya justru menguat. Dan saat itulah, keajaiban, atau mungkin kebenaran, akhirnya muncul ke permukaan. Naya mengangkat wajahnya, menatap Bayu dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu bibir kecil itu bergerak. Udara terasa berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun hidupnya, suara keluar dari mulut Naya. Pelan, serak, tidak sempurna, namun jelas. Ayah. Satu kata, satu suara, satu dunia yang runtuh. Lorong itu seperti kehilangan gravitasi. Beberapa orang ternganga.
Ada yang menjatuhkan ponsel. Ada yang refleks menutup mulut. Ratna membeku. Jantungnya berhenti berdetak. "Ah, apa?" bisiknya. Bayu gemetar. Matanya melebar. Nafasnya tercekat. Ia berjongkok perlahan, menatap Naya seolah takut semua ini hanya mimpi. "Naya." Suaranya bergetar. "Kamu." Naya tersenyum. Air mata jatuh di pipinya. Ia mengangguk kecil. "Ayah." Ratna mundur selangkah. Dunia yang ia bangun dengan disiplin dan kekuasaan runtuh dalam satu kata. Putrinya, yang bisu sejak lahir, baru saja berbicara dan memanggil orang lain sebagai ayah. Di hadapan semua orang. Di hadapan dirinya. Hari itu, bukan hanya nasib Bayu yang berubah. Hari itu, takdir semua orang di lorong itu berbelok arah. Dan tidak akan pernah sama lagi. Ratna Wijaya membeku. Bukan karena dinginnya ruangan ber-AC, bukan pula karena tatapan ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Ia membeku karena satu kata. Kata yang selama 8 tahun tak pernah ia dengar dari bibir anaknya. "Ayah." Kata itu masih menggantung di udara, bergema di lorong kantor yang tiba-tiba sunyi seperti makam. Ratna menatap Naya. Putrinya masih memeluk Bayu erat, seolah takut jika ia melepaskannya, dunia akan kembali runtuh. Mata Naya basah, tapi wajahnya tenang. Tidak bingung, tidak takut. Seolah suara yang baru saja keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang sudah lama ia simpan. Ratna melangkah maju, tapi kakinya terasa berat. "Naya." Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Bukan karena Naya kembali bisu, melainkan karena seluruh perhatiannya tertuju pada Bayu. Ratna merasa dadanya sesak. Nafasnya pendek-pendek. Ia, yang selama ini mengendalikan ruang rapat dengan satu kalimat, kini tak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar. Air mata, yang sudah bertahun-tahun ia kunci rapat, akhirnya jatuh. 1 tetes. Lalu 2. Lalu tak terbendung. Tidak ada yang berani bersuara. Para karyawan yang biasanya sibuk bergosip kini berdiri kaku. Supervisor yang tadi berteriak kini menunduk. Wajahnya pucat. Tak satu pun dari mereka siap menyaksikan sisi Ratna Wijaya yang ini. Bayu sendiri masih berjongkok, menatap Naya dengan wajah yang campur aduk antara kaget, takut, dan haru. Tangannya akhirnya bergerak, ragu-ragu, lalu menyentuh punggung Naya dengan lembut. "Naya." Suaranya serak. "Jangan bilang begitu." Naya menggeleng cepat. Ia mengangkat tangannya, membuat gerakan kecil yang selama ini hanya ia gunakan pada Bayu. Gerakan yang berarti aman. "Aku percaya." Ratna melihat itu. Dan disitulah sesuatu dalam dirinya benar-benar pecah. Selama ini ia berpikir telah memberi segalanya pada Naya. Pendidikan terbaik, perlindungan maksimal, masa depan yang terjamin. Tapi kini, di hadapannya, anak itu menunjukkan bahwa yang ia butuhkan bukan semua itu. Ia membutuhkan hadir. Ratna menutup mulutnya, menahan isak yang lolos. "Sejak kapan?" Suaranya bergetar. "Sejak kapan kamu bisa bicara?" Naya menoleh perlahan ke arah ibunya. Tatapan itu tidak menyalahkan, tidak marah, justru membuat Ratna semakin hancur. Naya membuka mulutnya lagi. Kali ini, suaranya masih pelan, masih belum jelas. Tapi ada niat di sana. "Ah, ya." Satu kata itu kembali menghantam Ratna. Bukan hanya karena Naya berbicara, tapi karena Naya memilih Bayu. Ratna memejamkan mata. Kilasan masa lalu menyerbu tanpa izin. Malam hujan. Telepon rumah sakit. Wajah Aditya yang terbujur kaku. Tangisan yang ia tahan demi terlihat kuat. Janji dalam hati bahwa ia tidak boleh rapuh lagi. Ia ingat bagaimana setelah itu, ia membangun tembok. Demi bertahan. Demi Naya. Namun tembok itu ternyata tidak hanya menghalangi rasa sakit. Ia juga menghalangi cinta. Ratna membuka mata.
Bawa Naya ke ruanganku, katanya akhirnya. Suaranya serak, tapi tegas. Tak ada yang berani membantah. Pengasuh melangkah maju, namun Naya justru makin memeluk Bayu. Tubuh kecil itu bergetar. Bayu panik. "Bu, saya." Ratna menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Ratna tidak melihat Obe miskin di hadapannya. Ia melihat seorang pria yang selama ini berada dekat dengan putrinya, lebih dekat daripada dirinya sendiri. "Bayu," ucap Ratna, menyebut namanya untuk pertama kalinya. Bayu terkejut. "Bawa Naya," lanjut Ratna pelan. "Tolong." Satu kata itu, tolong, cukup untuk membuat seluruh kantor tercengang. Bayu mengangguk. Dengan hati-hati, ia menggendong Naya. Tubuh kecil itu menyandarkan kepala di bahunya. Nyaman, seolah ia berada di tempat yang seharusnya. Ratna berjalan di depan. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah di atas puing-puing kehidupannya sendiri. Di ruangannya, pintu tertutup rapat. Keheningan menyergap. Ratna berdiri menghadap jendela. Punggungnya kaku. Bayu berdiri di dekat sofa, masih menggendong Naya. "Naya," Ratna berkata tanpa menoleh. "Kamu, sejak kapan bisa bicara?" Naya mengangkat kepala, menatap ibunya. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya bergerak, membuat isyarat sederhana. Bayu menerjemahkan dengan ragu. Dia bilang, suaranya selalu ada, tapi tidak mau keluar. Ratna berbalik cepat. "Tidak mau." Bayu mengangguk. Dia takut. Ratna merasa seperti ditampar. "Takut apa?" Bayu menunduk. "Takut tidak didengar." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Ratna. Ia teringat semua momen ketika Naya mencoba menarik perhatiannya. Dengan gambar, dengan tatapan, dengan diam. Dan bagaimana ia selalu berkata, "Nanti, Mama sibuk." Ratna berlutut. Posisi yang tidak pernah ia ambil di hadapan siapapun. Ia mendekati Naya, menatap mata anaknya yang kini tidak lagi kosong. "Naya." Suaranya pecah. "Maafkan Mama." Naya menatapnya lama. Lalu perlahan, ia mengulurkan tangannya. Menyentuh pipi Ratna. Menghapus air mata yang mengalir. Gerakan kecil itu membuat Ratna menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menahan. Dan di sudut ruangan, Bayu berdiri terpaku. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya telah mengguncang dunia seorang CEO. Ia tidak tahu bahwa satu ketulusan kecil telah membuka luka lama yang selama ini tersembunyi. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Hari itu, bukan hanya dunia Ratna yang runtuh. Hari itu, sebuah kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dan tak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang akan terungkap selanjutnya. Malam itu, Ratna Wijaya tidak bisa tidur. Lampu kamar masih menyala ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Naya tertidur di sampingnya. Napas kecilnya teratur. Wajahnya lebih tenang dari biasanya. Seolah beban yang selama ini mengikat suaranya telah sedikit mengendur. Ratna menatap langit-langit. Satu nama terus berputar di kepalanya. Bayu. Pria itu muncul dalam hidup mereka tanpa izin, tanpa peringatan, lalu menghancurkan dunia yang Ratna bangun dengan susah payah. Bukan dengan kejahatan, bukan dengan niat buruk, tapi dengan satu hal yang tidak bisa ia lawan. Ketulusan. Ratna bangkit perlahan agar tidak membangunkan Naya. Ia berjalan ke ruang kerja kecil di apartemennya. Di sana, sebuah brankas digital tersimpan rapi di balik panel dinding, tempat Ratna menyimpan dokumen yang bahkan direksi pun tak boleh melihat. Ia membuka laptop. "Cari data Bayu," gumamnya. Jarinya bergerak cepat. Sistem internal perusahaan dibuka. Data karyawan. Riwayat perekrutan. Kontrak kerja. Nama Bayu muncul. Bayu Pratama. Usia 35 tahun. Pendidikan terakhir SMA. Status OB outsourcing. Tidak ada yang istimewa.
Terlalu tidak istimewa. Ratna mengerutkan kening. Insting bisnisnya, yang jarang salah, berkata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Ia beralih ke arsip lama. Arsip yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Arsip tentang Aditya Wijaya. Tangannya berhenti sejenak di atas mouse. Nama itu masih terasa seperti luka terbuka. Namun Ratna menekan klik. Dokumen lama terbuka. Foto-foto proyek awal Wijaya Corp. Nama-nama partner lama. Karyawan pertama. Catatan internal yang dibuat Aditya sendiri. Tulisan tangan yang Ratna kenal luar kepala. Dan di sanalah Ratna melihatnya. Satu nama kecil di catatan lama. Bayu Pratama. Ratna menahan napas. Tidak mungkin. Ia memperbesar layar. Membaca ulang. Tim lapangan Bayu. Orang kepercayaan. Ratna bersandar di kursinya. Dadanya terasa sesak. Bayu. Orang kepercayaan Aditya? Ia menggali lebih dalam. Email lama. Percakapan internal. Laporan proyek di daerah pinggiran kota. Proyek sosial yang tidak pernah dipublikasikan. Proyek yang sengaja disembunyikan dari media. Dan Bayu ada di hampir semua laporan itu. Bukan sebagai OB, tapi sebagai koordinator lapangan. Ratna menutup mata. Ingatan yang selama ini ia kubur mulai bermunculan. Ia ingat bagaimana Aditya sering pulang larut malam. Bagaimana ia sering bicara tentang orang-orang kecil yang harus dilindungi. Tentang bisnis yang tidak hanya mengejar untung, tapi juga tanggung jawab. Ratna dulu menganggap itu idealisme berlebihan. Kini, idealisme itu kembali, dalam wujud seorang OB yang ia hampir pecat. Keesokan paginya, Ratna memanggil kepala HRD. Cari semua data tentang Bayu Pratama. Perintahnya singkat. Bukan yang ada di sistem. Yang lama. Yang disimpan. HRD itu terkejut. Bu, maksudnya. Sekarang. Beberapa jam kemudian, berkas itu tiba. Tidak tebal, tapi berat. Ratna membacanya perlahan. Bayu Pratama pernah bekerja di Wijaya Corp 8 tahun lalu. Bukan sebagai OB, melainkan staf lapangan yang direkrut langsung oleh Aditya Wijaya. Ia berhenti bekerja tepat 1 minggu setelah Aditya meninggal. Alasannya tertulis singkat, mengundurkan diri secara sukarela. Ratna mengepalkan tangannya. Kenapa aku tidak tahu ini? Tanyanya dingin. HRD menelan ludah. Karena permintaan Pak Aditya, Bu. Ratna menatap tajam. Permintaan apa? Beliau meminta agar data Bayu dipisahkan dari struktur utama. Katanya, demi keamanan. Ratna membeku. Keamanan siapa? Ia menutup berkas itu. Siang itu, Ratna memanggil Bayu ke ruangannya. Bayu datang dengan wajah tegang. Ia mengenakan seragam OB seperti biasa. Tangannya menggenggam topi kecilnya erat. Ia berdiri di depan meja Ratna. Menunduk. Duduk, kata Ratna. Bayu ragu, lalu duduk di ujung sofa. Ratna menatapnya lama. Tidak dengan tatapan CEO, tapi dengan tatapan seorang perempuan yang sedang mencoba menyusun ulang hidupnya. Kamu kenal suami saya, ucap Ratna akhirnya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Bayu terdiam. Lama. Lalu ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Ratna menahan napas. Seberapa dekat? Bayu mengangkat wajahnya. Matanya tenang, tapi jelas menyimpan luka lama. Beliau, orang baik, jawabnya pelan. Orang pertama yang memperlakukan saya seperti manusia. Ratna menelan ludah. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya meninggi. Kenapa kamu memilih jadi OB? Kenapa kamu ada di dekat anak saya? Bayu berdiri. Ia menunduk dalam. Saya tidak berniat mendekat, Bu. Ratna tersenyum pahit. Tapi kamu dekat. Iya,
Bayu mengakui. Karena janji. Ratna menatapnya tajam. Janji apa? Bayu menghela napas panjang. Seolah selama ini ia menunggu momen ini, dan takut padanya sekaligus. Sebelum Pak Aditya meninggal, ucap Bayu, beliau meminta saya menjaga ibu dan Naya. Ratna terpaku. Beliau tahu ada banyak hal yang berbahaya. Banyak keputusan bisnis yang tidak disukai orang. Ratna mengingat. Ada konflik lama. Ada ancaman. Ada gosip yang ia abaikan karena terlalu sibuk berduka. Pak Aditya bilang, lanjut Bayu, kalau sesuatu terjadi padanya, saya harus menghilang. Menjauh. Tapi tetap mengawasi. Ratna bangkit dari kursinya. Jadi selama ini, suaranya bergetar. Kamu ada di sekitar kami. Bayu mengangguk. Dari jauh. Saya tidak berani muncul. Dan reputasi keluarga saya. Ratna menekan. Bayu menunduk lebih dalam. Kalau saya muncul sebagai diri saya yang dulu, banyak hal bisa terbuka. Termasuk konflik yang ibu tidak perlu tanggung. Ratna tertawa pendek. Pahit. Jadi semua ini, demi menjaga nama Wijaya. Bayu menatapnya. Demi menjaga Naya. Kalimat itu menghantam Ratna lebih keras dari apapun. Ia teringat pelukan Naya. Suara kecil itu. Kata ayah yang keluar tanpa ragu. Selama ini, ada seseorang yang melindungi mereka dalam diam. Seseorang yang ia anggap tidak penting. Ratna duduk kembali. Bahunya turun. Apalagi yang kamu sembunyikan? Tanyanya lirih. Bayu terdiam. Ada rahasia lain. Dan Ratna bisa merasakannya. Masa lalu yang sengaja dikubur, tidak hanya demi reputasi, tapi demi keselamatan. Dan perlahan, Ratna menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Kematian Aditya mungkin tidak sesederhana kecelakaan. Dan Bayu, mungkin memegang kunci kebenaran yang selama ini ia takuti untuk hadapi. Bayu menarik napas panjang. Ruang kerja Ratna terasa terlalu besar untuk percakapan itu. Terlalu sunyi. Terlalu jujur. Bayu berdiri di dekat jendela, sementara Ratna duduk di balik meja yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Namun malam itu, meja itu tak lagi menjadi pembatas. Yang tersisa hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah oleh masa lalu. Ada hal yang belum ibu ketahui, ujar Bayu pelan. Ratna mengangguk. Aku mendengarkan. Bayu menunduk. Tangannya saling menggenggam, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar sejak lama. 8 tahun lalu, ia mulai. Saya bukan siapa-siapa. Anak kampung. Pendidikan pas-pasan. Hidup dari proyek ke proyek. Ratna terdiam. Pak Aditya yang pertama kali memberi saya pekerjaan tetap. Bukan karena saya pintar. Bayu tersenyum tipis, tapi karena saya jujur. Bayu mengingat hari itu dengan jelas. Aditya Wijaya berdiri di tengah lokasi proyek sosial di daerah pinggiran kota. Panas, berdebu, jauh dari kemewahan. Namun senyumnya tulus. Ia tidak datang sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Bayu, kata Aditya waktu itu, kalau kamu mau kerja jujur, kamu aman sama saya. Kalimat sederhana itu mengubah hidup Bayu. Pak Aditya memperlakukan saya seperti saudara, lanjut Bayu. Beliau sering cerita tentang ibu, tentang Naya yang baru lahir, tentang betapa beliau takut tidak cukup waktu. Ratna menunduk. Dadanya terasa sesak. Malam sebelum kecelakaan, suara Bayu bergetar. Beliau memanggil saya. Ratna mengangkat kepala. Kamu bersama Aditya malam itu? Bayu mengangguk. Tidak lama. Tapi itu percakapan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bayu menatap jendela. Lampu kota berpendar seperti kenangan yang tak bisa dipadamkan. Beliau bilang, Bayu, kalau suatu hari saya tidak ada, tolong jaga mereka. Ratna memejamkan mata. Beliau tahu ada tekanan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan keputusan bisnisnya.
Tapi beliau tidak mau ibu ikut terseret. Ratna teringat. Ancaman samar. Surat tanpa nama. Semua pernah ada. Namun ia terlalu sibuk berduka untuk menyusunnya menjadi satu cerita. Setelah beliau meninggal, Bayu melanjutkan, saya diminta menghilang. Bukan oleh siapapun, tapi oleh keadaan. Ratna membuka mata. Dan kamu memilih menjadi OB. Bayu mengangguk. Itu satu-satunya cara agar saya bisa tetap dekat. Tanpa terlihat. Tanpa mengundang pertanyaan. OB tidak diperhatikan. Tidak dianggap. Ratna tersenyum pahit. Dan kamu menerima semua hinaan itu. Bayu menatap lantai. Lebih baik dihina, daripada kehilangan kesempatan menjaga. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ratna berdiri perlahan. Ia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari Bayu. Kenapa Naya? Tanyanya lirih. Kenapa dia bisa bicara? Justru denganmu. Bayu menelan ludah. Saya tidak pernah memintanya bicara, Bu. Saya hanya mendengarkan. Ratna menutup mata. Anak yang terlalu lama tidak didengar, lanjut Bayu pelan, akhirnya memilih diam. Tapi kalau ada satu orang yang benar-benar hadir, suara itu akan mencari jalan sendiri. Ratna merasa air matanya naik lagi. Selama ini, ia mengira Naya rusak. Padahal yang rusak adalah ruang untuk bersuara. Aku gagal sebagai ibu. Bisik Ratna. Bayu cepat menggeleng. Tidak, Bu. Ibu hanya terlalu kuat. Ratna tertawa kecil di antara air mata. Dan aku lupa caranya menjadi manusia. Mereka terdiam. Di luar ruangan, hujan turun pelan. Seperti malam 8 tahun lalu. Apa rencanamu sekarang? Tanya Ratna akhirnya. Bayu mengangkat wajahnya. Apapun keputusan ibu, saya terima. Kalau saya harus pergi, saya pergi. Ratna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Bayu bukan sebagai karyawan, bukan sebagai OB, tapi sebagai bagian dari cerita hidupnya. Cerita yang selama ini ia tolak untuk dibaca. Naya memanggilmu ayah, kata Ratna pelan. Aku belum tahu apa artinya itu. Bayu menunduk. Saya juga tidak berani menafsirkannya. Ratna menarik napas panjang. Tapi satu hal yang pasti, lanjutnya, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Bayu mengangguk. Saya siap. Ratna melangkah menuju pintu. Ia berhenti sejenak. Bayu, katanya tanpa menoleh. Terima kasih, karena sudah menjaga kami saat aku tidak mampu. Bayu menahan napas. Dadanya terasa sesak oleh rasa yang tidak berani ia beri nama. Malam itu, Bayu pulang dengan langkah lebih berat, namun hatinya lebih ringan. Rahasia telah diungkap. Janji lama telah diakui. Dan untuk pertama kalinya sejak 8 tahun lalu, Bayu tidak lagi menjaga dari kejauhan. Ia kini berdiri tepat di pusat badai. Dan badai itu baru saja dimulai. Ratna Wijaya duduk sendirian di ruang keluarga apartemennya. Lampu tidak sepenuhnya menyala. Hanya cahaya temaram dari lampu meja yang memantul di lantai marmer. Jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung satu persatu penyesalan yang akhirnya berani ia hadapi. Di kamar sebelah, Naya tidur. Untuk pertama kalinya sejak 8 tahun lalu, Ratna mendengar suara napas anaknya tanpa rasa cemas. Tidak ada ketakutan akan sunyi. Tidak ada bayangan dokter atau diagnosis. Hanya seorang anak yang akhirnya merasa aman. Ratna menyandarkan kepalanya ke sofa. Ia lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Ia sudah terbiasa dengan itu. Ia lelah karena selama ini terus berlari, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, kemana sebenarnya aku pergi? Bayu. Nama itu kembali terlintas di benaknya. Bukan sebagai OB, bukan sebagai penjaga janji, tapi sebagai cermin yang memantulkan kegagalannya sendiri. Ratna selalu bangga pada dirinya. Ia merasa telah melakukan segalanya dengan benar.
Setelah Aditya pergi, ia mengambil alih perusahaan, menjaga nama besar keluarga Wijaya, dan memastikan Naya tidak kekurangan apapun. Namun kini ia mengerti satu hal yang menyakitkan. Ia memberi segala yang bisa dibeli, tapi lupa memberi yang hanya bisa dirasakan. Ratna bangkit perlahan dan berjalan ke kamar Naya. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Naya tidur menyamping, memeluk boneka kecil yang sudah agak lusuh. Bukan boneka mahal yang pernah Ratna belikan, melainkan boneka sederhana yang entah sejak kapan menjadi favoritnya. Ratna duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap wajah kecil itu lama. "Maafkan Mama," bisiknya. Ia teringat semua momen yang terlewat. Semua sore yang ia ganti dengan rapat. Semua pelukan yang ia tunda dengan alasan lelah. Semua tatapan yang ia abaikan karena ponsel di tangannya lebih mendesak. Ratna selalu berpikir bahwa waktu bisa diganti dengan uang. Ternyata tidak. Ia mengusap rambut Naya pelan. Gerakan sederhana yang dulu jarang ia lakukan. Naya bergerak sedikit. Matanya terbuka perlahan. "Mama?" Suaranya masih pelan, masih belum sempurna, tapi nyata. Ratna menahan napas. Air matanya langsung menggenang. "Iya, sayang." Naya menatapnya. Tatapan itu berbeda. Tidak lagi kosong. Ada kepercayaan di sana. Ratna meraih tangan kecil itu. Menggenggamnya erat, seolah takut akan kehilangan lagi. "Mama boleh di sini?" Tanyanya lirih. Naya mengangguk. Ratna merebahkan diri di sisi tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan jadwal besok. Tidak memikirkan rapat. Tidak memikirkan citra. Ia hanya ingin menjadi ibu. Beberapa hari kemudian, Ratna mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengurangi jam kerjanya. Delegasi tugas. Menolak beberapa rapat. Pulang lebih awal. Para direksi heran. Para manajer bingung. Beberapa bahkan berbisik. Apakah Ratna Wijaya melemah? Ratna tidak peduli. Ia mulai menjemput Naya sendiri. Duduk bersamanya. Menggambar. Mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Tanpa tergesa. Dan di setiap perubahan kecil itu, Bayu selalu ada. Namun kini posisinya berbeda. Bayu tidak lagi berdiri di sudut ruangan. Ratna memintanya duduk. Bicara. Menjadi bagian dari percakapan. "Kalau aku terlalu keras," kata Ratna suatu sore, "tolong ingatkan." Bayu terdiam. Terkejut. "Ibu tidak perlu berubah sendirian," jawabnya akhirnya. "Kami di sini." "Kami." Kata itu membuat Ratna terhenyak. Untuk pertama kalinya sejak 8 tahun lalu, ia tidak merasa sendirian. Suatu sore, mereka bertiga duduk di taman kecil dekat apartemen. Naya berlari kecil, tertawa tanpa suara keras, tapi dengan wajah yang bersinar. Ratna menatap Bayu. "Aku banyak salah," katanya pelan. "Dan mungkin, aku tidak pantas mendapat pengampunan dengan mudah." Bayu tersenyum kecil. "Penyesalan bukan tentang pantas atau tidak, Bu, tapi tentang berani berubah." Ratna mengangguk. Ia menatap Naya yang kini berani mencoba mengucapkan kata-kata kecil, meski terbata. "Bayu, Mama." Setiap kata adalah kemenangan. Dan setiap kemenangan itu mengingatkan Ratna pada satu kebenaran pahit. Cinta yang terlambat tetaplah cinta, asal tidak berhenti diperjuangkan. Ratna menarik napas dalam. Egonya selama ini adalah perisai. Kini, ia menurunkannya satu persatu. Tidak sekaligus. Tidak sempurna. Tapi dengan niat yang jujur. Di hadapan Bayu dan Naya, Ratna tidak lagi menjadi CEO. Ia menjadi manusia. Ia menjadi ibu. Dan di antara penyesalan yang belum sepenuhnya sembuh, tumbuh harapan baru, rapuh, namun nyata. Bab hidupnya belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, Ratna tidak takut melanjutkannya. Pagi itu, kantor Wijaya Group terasa berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada tatapan merendahkan.
Tidak ada bisik-bisik yang biasanya mengiringi langkah Bayu saat ia mendorong troli kebersihannya. Yang ada hanyalah keheningan yang sopan, dan rasa hormat yang perlahan tumbuh, meski belum semua orang berani mengakuinya. Bayu tetap mengenakan seragam OB-nya. Sederhana, bersih, sama seperti dulu. Namun cara orang-orang memandangnya kini berubah. Mereka tidak lagi melihat seorang pria miskin yang bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka melihat seseorang yang telah mengajarkan pelajaran paling mahal, tanpa pernah mengucapkannya. Di lantai atas, Ratna berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Ia melihat ke bawah, ke arah lobi, tempat Naya duduk di sofa kecil sambil menggambar. Di sampingnya, Bayu duduk berjarak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuat Naya merasa aman. Ratna tersenyum tipis. 8 tahun lalu, ia mengira hidupnya berakhir bersama kepergian Aditya. Ia membangun tembok tinggi agar tidak perlu merasakan sakit lagi. Namun ternyata, tembok itu juga menghalangi kebahagiaan. Kini, ia belajar meruntuhkannya. Pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa gengsi. Naya, panggil Ratna saat jam istirahat tiba. Anak itu menoleh. Matanya berbinar. Ia berdiri dan berlari kecil ke arah ibunya. Mama, ucapnya. Masih pelan, masih belum sejelas anak lain, tapi penuh usaha. Ratna berlutut dan memeluknya erat. Tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli reputasi apa yang harus ia jaga. Ia sudah terlalu lama peduli pada hal yang salah. Kamu capek? Tanya Ratna lembut. Naya menggeleng. Ia berpikir sejenak, lalu berkata terbata. Aku senang. Satu kalimat sederhana. Namun Ratna merasa seperti dunia berhenti sejenak. Ia menatap Bayu. Pria itu tersenyum. Senyum kecil, penuh syukur, tanpa rasa memiliki. Ratna mengerti satu hal penting di saat itu. Bayu tidak pernah datang untuk menggantikan siapapun. Ia datang untuk menjaga, bukan mengambil. Hari-hari berlalu. Naya semakin sering berbicara. Tidak lancar, tidak panjang, tapi jujur. Ia belajar menyebut perasaan. Takut, sedih, rindu, senang. Setiap kata adalah pintu yang terbuka. Dan setiap pintu itu membawa Ratna semakin dekat pada anak yang selama ini ia kira tidak bisa ia pahami. Di kantor, perubahan terasa nyata. Ratna menghentikan budaya merendahkan. Ia tidak lagi mentolerir hinaan sekecil apapun, bahkan yang dibungkus candaan. Bayu tetap bekerja, tapi kini atas pilihannya sendiri, bukan karena tidak punya pilihan lain. Kalau suatu hari kamu ingin pergi, kata Ratna suatu sore, aku tidak akan menahanmu. Bayu mengangguk hormat. Untuk sekarang, saya masih ingin di sini. Bukan karena pekerjaan, tapi karena keluarga. Suatu sore, kantor hampir kosong. Naya duduk di tengah ruangan rapat besar, ruangan yang dulu penuh ketegangan dan keputusan keras. Kini, di sana hanya ada gambar-gambar krayon di atas meja. Ratna, Bayu, dan Naya duduk bersama. Naya menatap mereka berdua. Mama, katanya pelan. Bayu. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Kalian, rumah. Ratna terisak. Bayu menunduk. Dadanya sesak oleh perasaan yang tidak perlu diberi nama. Disitulah Ratna akhirnya benar-benar mengerti. Suara bukan hanya tentang kata-kata. Suara adalah keberanian untuk hadir, untuk mendengar, untuk tidak pergi. Selama ini, Bayu adalah suara yang tidak pernah didengar, namun justru paling jujur. Dan Naya adalah suara yang tertahan, hingga akhirnya menemukan tempat yang aman untuk keluar. Ratna meraih tangan mereka berdua. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menjadi apapun. Tidak sebagai CEO, tidak sebagai janda kaya, tidak sebagai wanita kuat. Ia hanya menjadi bagian dari sebuah keluarga kecil yang dibangun bukan oleh status, bukan oleh harta,
melainkan oleh ketulusan yang selama ini tak pernah bersuara. Dan kini, akhirnya, terdengar.